Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 14 mulai dengan ayat yang ke-13. Kisah mengenai Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang lebih. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya dapat memberi makanan di desa-desa. Dan Yesus berkata, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Sampai di sini dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kisah ini Tuhan Yesus mau pergi menyingkir, tetapi ada banyak orang dan dikatakan di ayat tadi Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Saudara, Yesus baru saja ditolak di Nazaret. Yesus tidak diterima oleh orang Yahudi. Yesus baru saja diberitahu kabar bahwa Yohanes dipenggal kepalanya, sebenarnya cerita feedback ya sudah dulu ya. Tapi Herodes mendengar Yesus membuat mukjizat, dikira Yohanes Pembaptis yang dibunuh itu bangkit lagi, sehingga suasananya ini tegang ini. Ya, makanya Yesus menyingkir, bukan takut ya, untuk sementara karena belum waktunya dia meninggal. Jadi dalam suasana tegang, dalam suasana capek pelayanan, mau menyingkir, tetapi melihat banyak orang itu, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Murid-murid mengatakan, biarlah mereka pulang beli roti di desa-desa mereka. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Sesudah menyembuhkan mereka yang sakit, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara dan saya diperintahkan untuk memberi makan dalam bentuk murid-muridnya. Jadi kita diperintahkan menurut Tuhan Yesus untuk memperhatikan sesama. Memperhatikan sesama itu perintah, bukan pilihan. Murid-murid bermaksud supaya mereka pergi pulang, tapi Tuhan Yesus tidak perlu mereka pulang. Mereka itu lapar sekali, mereka itu kasihan, kata Tuhan Yesus, tergerak hatinya oleh karena belas kasihan. Jadi kamu bertanggung jawab, murid bertanggung jawab untuk memberi makan. Nanti memang punya makanan 5 roti 2 ikan ya, itu tidak cukup. Tapi jelas sekali maksud di sini bahwa kita
murid Tuhan Yesus bertanggung jawab melayani sesama oleh karena belas kasihan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita perhatikan di sekeliling kita. Mungkin ada orang yang perlu pertolongan. Nah, kita tidak tahu, mungkin di sekitar kita itu ada yang tidak bisa makan, atau sakit, atau perlu pertolongan lain. Mari kita mengikuti perintah Yesus, teladan Yesus, memperhatikan sesama. Hari ini coba mari kita memperhatikan, mungkin hanya dengan memberi salam, mungkin hanya memanggil namanya, mungkin hanya memberikan sesuatu yang kelihatannya tidak berarti, tapi marilah kita memperhatikan sesama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memberi contoh kepada kami, bahkan memerintahkan pada murid-murid untuk bertanggung jawab atas kehidupan sesama. Oleh karena itu Tuhan, terima kasih Engkau memberi kami tanggung jawab untuk memperhatikan sesama kami. Ada yang perlu sesuatu, tetapi terlebih dari itu perlu keselamatan. Tuhan, jadikanlah kami pemerhati sesama kami. Dan biarlah kami menjadi murid-Mu yang taat, melakukan perintah-Mu, menjadi pemerhati sesama kami, tetangga kami, teman-teman kami sekantor, teman-teman kami sekampus, teman-teman kami satu sekolahan, teman-teman kami di tempat-tempat yang lain. Terima kasih Tuhan. Mohon kekuatan untuk kami bisa memperhatikan. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Jaga prokes, masih pakai masker ya, jaga jarak, jauhi kerumunan, sering cuci tangan atau sanitizer, dan di rumah saja kecuali penting baru. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu